Di mata saya sebagai pengamat luar negeri khusus untuk Malaysia, saya termasuk orang yang setuju jika ada orang yang berpendapat bahwa Malaysia adalah negara yang membawa keberkahan bagi siapa saja yang tinggal di dalamnya. Kenapa demikian? Sebab Malaysia adalah bisa menjadi rumah yang nyaman bagi orang Malaysia sendiri dan juga bagi jutaan orang asing yang tinggal menetap di Malaysia untuk berbagai tujuan keperluannya seperti misalnya untuk mencari rejeki dengan bekerja atau berbisnis, untuk belajar, untuk menikmati masa tua atau pensiun dan untuk berwisata, bahkan untuk berwisata medis yakni berobat sambil refreshing menikmati berbagai aneka atraksi wisata di Malaysia untuk mempercepat pemulihan selepas berobat. Jadi boleh dikata bahwa ada benarnya bila mana Malaysia adalah negara yang membawa berkah baik bagi orang lokal dan orang asing dalam artian berkah itu terus bertambah manfaat kebaikannya bagi orang Malaysia sendiri maupun bagi jutaan orang asing. Sebab di sisi lain ada negara superpower, maju dan kaya raya namun kekayaannya didapat dengan cara yang tidak halal yakni mengadu domba rakyat negara lain dan menciptakan suatu perang saudara yang memakan korban banyak rakyat tak berdosa demi dengan tujuan licik serakah untuk merampok kekayaan alamnya, maka sudah pasti itu bukanlah negara yang disebut negara yang membawa keberkahan atau menambah kebaikan, melainkan membawa bencana keburukan dan tragedi kemanusiaan yang memilukan yang membuat murka Allah hingga pasti mendapat azab Allah bila waktunya tiba. Bahkan saat negara tersebut terus berbuat kezaliman, saat itu azab Allah tengah berlangsung karena tidak pernah mendapat ketenangan di tengah ancaman dari negara yang menjadi musuhnya. Jadi tak dapat dipungkiri bahwa hukum Allah itu pasti benar terjadi, siapa yang berbuat kejahatan maka akan dimakan kejahatannya oleh sendiri. Malaysia meski hanya negara kecil secara kuantitas dengan jumlah penduduk dan wilayah yang tak begitu besar namun besar secara kualitas karena mempunyai sikap bijak dan dewasa dalam berbangsa dan bernegara. Hal itu terlihat dari rakyatnya yang sangat multi etnis dan agama namun mampu menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian karena adanya lem perekat toleransi yang kuat di antara warganya yang pluralis namun mampu hidup rukun damai harmonis saling menghargai dan menghormati antar kaum yang berbeda etnis dan agama yakni dengan prinsip sederhana bahwa yang mayoritas mengayomi yang minoritas dan yang minoritas pun menghormati yang mayoritas sehingga tercipta suasana saling percaya dan mengasihi satu sama lain. Dengan suasana Malaysia yang sangat kondusif tersebut maka tak heran Malaysia tak hanya membawa keberkahan bagi orang Malaysia sendiri tapi juga ibarat jadi surga bagi jutaan orang asing yang datang merantau ke Malaysia. Mereka merasa betah nyaman tinggal di Malaysia selama bertahun-tahun, bahkan tak sedikit dari orang asing yang menjadikan Malaysia sebagai rumah keduanya. Hal itu tentu saja logis masuk akal sebab mana ada orang asing yang betah lama tinggal di suatu negara jika negara tersebut tidak aman damai tapi penuh dengan konflik peperangan. Sementara di Malaysia aman damai, tidak ada konflik sosial dan pemberontakan bersenjata sehingga pantas menjadi negara yang penuh berkah bagi siapa saja. Sebaliknya di sisi lain negara superpower, maju dan kaya raya yang suka berbuat kejahatan meski nampak aman damai tapi itu hanya pemandangan semu belaka karena punya musuh di luar negara yang dizaliminya dan di dalam negara mereka sendiri rakyatnya banyak terlibat kriminal dan narkotika. Tinggal menunggu waktu kehancuran mereka saja karena sejarah sudah membuktikannya seperti kisah Raja Firaun, Raka Namrud, Napoleon, Hitler dan berbagai pemimpin zalim lainnya.